Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan yang ke-10 ini, saya memberikan kalian materi teks eksplanasi, yaitu bahan kita untuk berikutnya. Coba perhatikan semua ya. Untuk indikator teks eksplanasi ini, indikatornya yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi. Kemudian saya akan menjelaskan struktur dari teks eksplanasi itu apa saja. Yang ketiga, saya akan menjelaskan kebahasaan dari teks eksplanasi. Itu berkaitan dengan kaidah kebahasaannya dan pola pengembangan dari teks eksplanasi itu tersebut. Yang pertama, apa itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya sesuatu. Jadi teks eksplanasi ini kalau bisa disebutkan, teks eksplanasi ini dibangun oleh jenis paragraf eksposisi, ya, eksplanasi. Jadi dia memberikan atau menceritakan prosedur atau proses terjadinya sesuatu. Beda dia dengan teks prosedur yang sebelumnya kita pelajari. Kalau dia teks prosedur hanya prosesnya saja yang ada di dalamnya, namun di dalam teks eksplanasi ini akan dihadirkan beberapa sebab dan akibatnya. Ya, jadi teks eksplanasi ini biasanya mengangkat masalah fenomena alam. Ya, jadi eksplanasi ini ada fenomena alam, ada fenomena sosial. Yang fenomena alam itu misalnya banjir. Yang dipertanyakan di sini nanti proses terjadinya banjir, kemudian sebab akibatnya bagaimana. Kemudian yang lainnya seperti tanah longsor dan terjadinya hujan. Ini masuk ke dalam teks eksplanasi jenis fenomena alam. Yang berikutnya, jenis yang kedua yaitu jenis fenomena sosial. Yang pertama adalah wayang. Wayang ini jenis fenomena sosial bagian budaya. Jadi di sini akan mengangkat bagaimana wayang itu menjadi salah satu budaya kita, kemudian bagaimana prosesnya wayang itu mulai ditinggalkan, bagaimana wayang itu prosesnya menjadi perhatian bagi negara lain. Nah itu, jadi dia di sini prosedurnya. Tapi terlebih dahulu ada baiknya kalian memperkenalkan wayang itu apa, ya, untuk nanti bagian strukturnya. Berikutnya yaitu teks eksplanasi jenis sosial pengamen jalanan. Nah ini bagian sosialnya. Kemudian yang berikutnya adalah masuknya Islam di negara kita, di negara Indonesia. Nah kalau kamu belajar masuknya Islam di sejarah, berarti itu adalah salah satu jenis teks eksplanasi. Berikutnya, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Apa ciri-ciri dari teks eksplanasi? Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab dan akibat, serta interpretasi. Ini nanti masuk kita ke dalam pembelajaran strukturnya. Yang berikutnya, informasi yang terkandung yang didasarkan dalam sebuah fakta. Namanya kita menuliskan sebuah teks yang berhubungan dengan fenomena alam dan fenomena sosial. Berarti dia ada faktanya di dalamnya. Kemudian bersifat informatif, memberikan informasi, namun eksplanasi ini tidak mencoba untuk mempengaruhi dalam pembaca untuk percaya pada sebuah masalah yang dibahas. Inilah eksplanasi. Jadi dia tidak mempengaruhi si pembaca terhadap apa yang dia tulis. Dia hanya
sekedar memberikan informasi saja. Sekedar memberikan informasi saja. Yang berikutnya adalah mempunyai atau menggunakan penanda urutan. Nah, ini nanti kita masuk ke kaidah kebahasaan. Ini nanti kita ada membahas tentang konjungsi temporal, ya, atau kronologis. Nanti kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Inilah ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, berikutnya fakta-fakta berisi informasi yang bersifat keilmuan atau ilmiah seperti sains. Ini kalau kamu nanti melihat teks eksplanasi yang jenisnya fenomena alam. Berikutnya adalah struktur dari teks eksplanasi. Seperti teks yang pada umumnya, teks itu pasti ada pembuka, isi, dan penutup. Kalau di eksplanasi, pembukanya yang disebut dengan identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena, karena eksplanasi ini membahas fenomena, berarti untuk paragraf yang pertama paragraf yang pertama yang dibahas itu adalah identifikasi fenomenanya, atau nama lainnya disebut dengan pernyataan umum. Jadi kalau nanti kamu ketemu dengan struktur teks eksplanasi yang menyatakan paragraf pertamanya itu pernyataan umum, itu benar, karena ada dua nama dalam struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum itu dipakai dalam semua teks, ya kan? Tapi kalau di teks eksplanasi lebih dispesifikkan menjadi identifikasi fenomena. Nah, ini dia. Jadi untuk identifikasi fenomena yang dibahas yaitu latar belakang kejadian. Apa sih yang menjadi penyebab dari kejadian fenomena tersebut? Ya, itu yang menjadi pembahasan di dalam identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Berikutnya yaitu proses kejadian atau deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini kan kalau di semua teks juga namanya deretan penjelas. Khusus untuk eksplanasi namanya proses kejadian. Nah, di proses kejadian ini yang dibahas yang pertama adalah kronologisnya, ya, kronologis. Berarti dia urutannya harus jelas dari pertama sampai akhir, itu harus jelas urutannya tanpa kamu harus lompat dari urutan tersebut. Namanya kronologis, berarti harus berurutan. Berikutnya ada di sini penyebab. Nah, selain kamu harus berurutan atau kronologis, di bagian paragraf ini yang berisi tentang proses kejadian ada penyebab. Penyebabnya ini nanti isinya adalah fakta. Ya, isinya adalah fakta. Kamu tidak bisa mengarang untuk penyebab yang ada di struktur teks eksplanasi ini. Berikutnya adalah ulasan atau interpretasi. Ulasan ini yaitu komentar si penulis. Ya, penulis bisa memberi komentar terhadap apa yang dia tulis tentang fenomena yang dia angkat di dalam tulisannya. Namun untuk ulasan atau interpretasi ini dia tidak wajib ada. Namanya komentar, jadi dia tidak wajib ada. Tapi lebih baik kalau dia ada, ya. Jadi apakah dia disebut dengan teks eksplanasi kalau dia tidak ada interpretasi? Tetap namanya teks eksplanasi. Nah, di sini ada satu teks, yaitu teks eksplanasi yang saya berikan di sini tentang fenomena alam, yaitu banjir. Kebetulan ya di Medan hujan. Jadi perhatikan di sini untuk identifikasi fenomenanya, saya sudah berikan teks di sini. Nah, di sini dia membahas tentang pernyataan umum. Apa yang kamu bahas? Yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Nah, tadi kan disebutkan kalau identifikasi fenomena atau pernyataan umum dia melibatkan latar belakang kejadian. Jadi di sini di banjir ini kamu perhatikan di sini juga
sudah memenuhi syarat tersebut, yaitu memberikan latar belakangnya. Biasanya banjir datang secara mendadak dan mengalir deras sehingga menghanyutkan benda-benda. Banjir bisa mengakibatkan beragam masalah seperti ekonomi, sosial, dan merusak sarana-prasarana yang ada. Nah, di sini dia mengangkat isu banjir masih dalam pernyataan umum, belum spesifikasi. Nanti kalau spesifikasinya prosesnya seperti apa, dia berada di paragraf berikutnya, yaitu proses kejadian. Ya, proses kejadian. Nah, di proses kejadian ini, disinilah mulai kronologisnya kelihatan dari awal sampai akhir, ya, mulai. Nah, kita ketahui bersama mengenai banjir bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya banjir. Nah, yang pertama, sudah mulai nih kronologisnya kelihatan, ada kata yang pertama. Ya, kronologis berurutan, yang pertama katanya. Berikut sampai dengan yang terakhir di paragraf berikutnya, kita lihat kota besar seperti Jakarta katanya. Nah, di sini juga sudah masuk dia kepada proses kejadian. Berikutnya yang terakhir adalah ulasan atau komentar dari si penulis. Ya, komentar dari si penulis. Lihat, dia mengomentari apa yang diangkat di teksnya. Dampak yang diakibatkan oleh banjir dibagi menjadi 3, yaitu dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier atau jangka panjang. Nah, ini adalah komentar dari si penulis setelah dia membuat tulisan tersebut. Ya. Jadi kalau ini ada boleh, kalau tidak ada juga tidak masalah. Nah, ini saya memberikan satu contoh soal untuk struktur dari teks eksplanasi. Coba perhatikan, ada satu buah paragraf di sini terdiri dari 5 kalimat. Pertanyaannya yaitu pernyataan umum dalam paragraf di atas terletak pada kalimat nomor. Nah, kalau ini sangat gampang. Pasti dia nomor? Iya, nomor 1. Pasti dia nomor 1. Karena pernyataan umum atau identifikasi fenomena pasti dia di awal. Kemudian berikutnya adalah aspek kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah kaidah kebahasaannya. Apa saja yang digunakan di dalam kebahasaan teks eksplanasi? Yang pertama adalah konjungsi kausalitas atau sebab akibat, ya. Jadi ada sebab, ada akibat. Jadi kalau konjungsi kausalitas ini seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Jadi penggunaan konjungsi kausalitas ini sangat dibutuhkan ketika kalian menulis teks eksplanasi, karena salah satu strukturnya yaitu proses kejadian, di situ menuliskan kronologis dan penyebab. Maka konjungsi ini sangat dibutuhkan. Berikutnya adalah konjungsi kronologis. Struktur yang kedua yaitu proses kejadian, salah satunya adalah kronologis, maka dia menggunakan konjungsi kronologis seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Ya, ini pasti menggunakan ini. Berikutnya adalah kalimat pasif. Pasti dia menggunakan kalimat pasif karena kalian mengulas fenomena yang sudah terjadi. Pasti dia menggunakan kalimat pasif. Ya, nggak mungkin kalian bisa menulis fenomena yang belum terjadi. Di teks eksplanasi, ya, di teks eksplanasi kalian tidak boleh menulis fenomena yang belum terjadi. Berikutnya yaitu verba pasif. Kalian menggunakan kalimat pasif, berarti verbanya juga harus pasif. Nah, untuk verba pasif ini biasanya dia menggunakan awalan ya, terlihat, terbagi, terwujud, terbagi. Ya, untuk penggunaan verba pasif di dalam teks eksplanasi. Berikutnya adalah kata teknis. Nah, kata teknis ini adalah penggunaan kata-kata
yang kekhususan. Kekhususan itu artinya begini. Kalau kalian nanti membahasnya mengenai gempa bumi, maka kalian akan menggunakan kata pengkhususan dalam ilmu geografi seperti vulkanik, tektonik, urbanisasi, tektonik ya. Kemudian kalau misalnya kalian mengangkat isu tentang sosial, hubungan antara manusia, maka kalian akan mengangkat tentang urbanisasi, mengangkat kata-kata teknis seperti urbanisasi, migrasi, atau desakan ekonomi. Jadi itu adalah kata-kata teknis, penggunaan kata pengkhususan. Berikutnya adalah kata bermakna denotatif. Namanya kalian mengangkat fenomena yang sudah ada. Pasti katanya bermakna denotatif. Apa itu denotatif? Denotatif itu adalah kata yang bermakna sesuai dengan kamus. Ya, sesuai dengan kamus. Berarti dia makna yang sebenarnya. Denotatif kawannya apa, Nak? Ayo, denotatif kawannya apa? Konotatif, Mem. Konotatifnya makna apa? Kiasan, Mem. Iya, makna kiasan. Nah, berikutnya untuk kaidah kebahasaan yang terakhir adalah verba relasional. Relasi berarti menghubungkan, ya, kata kerja yang digunakan untuk menghubungkan si subjek dengan objek dengan pelengkap, ya, verba relasional. Nah, contohnya ini. Ayah itu sebagai subjek, mempunyai itu adalah verba relasional atribut. Mobil baru adalah sandangan. Maksudnya seperti ini. Jadi ayah itu dihubungkan dengan verba relasional mempunyai dengan mobil baru sebagai objeknya. Sudah. Berikutnya, nah ini ada contoh soal. Perhatikan. Saya memberikan teks yang sama. Yang dipertanyakan adalah ciri bahasa yang dipakai dalam kalimat kelima dalam teks paragraf di atas adalah. Siapa yang bisa jawab? Perhatikan nomor 5. Baik banjir yang disebabkan berarti dia menggunakan konjungsi sebab akibat benar. Sudah? Kemudian disebabkan ini, Nak, dia termasuk apa? Verba relasional. Iya, Mem. Iya, B. Menggunakan konjungsi dan verba relasional. Nah, berikutnya adalah pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, untuk yang pertama, pola pengembangannya adalah sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Kalau kita masuk sebab akibat, berarti kita berbicara induktif dan deduktif. Ya, berarti kita membahas tentang induktif dan deduktif. Di mana kalau misalnya dia induktif, berarti kan dia kalimat utamanya berada di akhir. Ya, di akhir. Berarti kamu harus menjelaskan pernyataan umumnya dulu di awal, kemudian di akhirnya pernyataan proses kejadian di awal dan pernyataan umumnya di akhir. Ya. Kalau dia deduktif seperti umumnya, pernyataan umumnya berada di awal. Nah, perhatikan contohnya. Namanya sebab dan akibat. Berarti ada penyebab, ada akibat. Apa bedanya penyebab dengan akibat? Penyebab itu berarti apa, Nak? Sebelum atau sesudah? Sebelum, Mem. Sebelum, Mem. Sebelum, Mem.
Ayo. Sebab itu Belum, ma'am. belum. Sebelum, ma'am. Sebelum. Akibat? Sudah, ma'am. Sesudah, ma'am. Oke. Perhatikan ya. Sesudah, ma'am. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta Sabtu 27 Mei 2006 bla 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 ya. Sampai dia dengan kalimat terakhir Yogyakarta. Kemudian yang terakhir paragrafnya, gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Jadi di sini ada akibatnya. Penyebabnya apa? Si gempa Mi. akibatnya apa? Ya, ada Puluhan orang meninggal. Sudah tahu ya mana penyebab, mana akibat. Pola berikutnya adalah proses urutan dari tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menghasilkan sesuatu atau perurutan suatu kejadian peristiwa. Nah, biasanya nih ya, proses ini lebih ke prosedur, walaupun di prosedur itu kalau dia dieksplanasi, prosedurnya harus ditambahi dengan penyebab dan akibat. Ya, penyebab dan akibat. Contohnya nih, pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, nah, perhatikan ya. Kemudian ada kalimat yang ada di situ, nah, selama bulan ke-8 dan ke-9 lemak ditimbun di bawah kulit sehingga, nah ada kata sehingga, berarti ada akibat di situ. Sehingga perlahan-lahan menghilangkan keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap untuk dilahirkan. Ini adalah proses terjadinya, berkembangnya embrio di dalam rahim. Ya, jadi ini masuk dia eksplanasi. Mem, apakah ini termasuk prosedur? Iya, dia masuk ke dalam prosedur kalau kamu tidak menghadirkan penyebab dan akibat di dalamnya. Tapi kalau kamu menghadirkan akibatnya, berarti kamu masukkan dia ke teks eksplanasi. Ya. Berikutnya adalah soal dengan teks yang sama. Dengan teks yang sama, pertanyaannya adalah urutan peristiwa sebab akibat dalam paragraf tersebut adalah, coba perhatikan, nomor berapa dia jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Jadi jawabannya adalah E, 2, 3, dan 4. Sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.